Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Husaini, NIM 34300000001 dari kelas PGSD 2C. Baik, kali ini saya akan menyampaikan model-model tempat duduk dalam pembelajaran IPS. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tempat duduk mana yang cocok diterapkan untuk pembelajaran IPS SD. Sebagai berikut, sebelum kita mengetahui tentang model desain tempat duduk, lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu kriteria dalam menata tempat duduk siswa agar pembelajaran efektif dan menyenangkan. Kriteria pertama yaitu memudahkan mobilitas siswa. Mobilitas siswa adalah kemudahan didapatkan siswa untuk bergerak suatu tempat ke tempat yang lain. Jadi dalam menyusun pola tempat duduk adalah hal yang sangat penting untuk memperhatikan apakah pola tempat duduk itu yang dibuat siswa memberikan keleluasan luas bagi siswa untuk bergerak dari suatu tempat yang lain ke tempat yang lain. Walaupun tataan ruang sudah dibuat kreatif dan semenarik mungkin, namun karena substansi utama yakni kenyamanan dan kemudahan siswa tidak bisa terpenuhi, maka hal tersebut juga akan berbanding terbalik dengan tujuan utama proses pembelajaran yang menghendaki supaya bisa merasa nyaman dan pembelajaran juga berlangsung secara efektif. Kriteria yang kedua, memudahkan akses siswa. Aksesibilitas adalah kemudahan atau keluasan siswa dalam mengakses sumber dan alat bantu belajar. Bisa jadi siswa sudah bisa bergerak ke sana ke sini, namun pola kelas yang masih kurang maksimal sehingga menghambat siswa dalam mengakses beberapa sumber dalam bentuk belajar. Misalnya saja aksesibilitas siswa dalam mengakses rak buku, media pembelajaran, pojok baca, dan lain-lain. Semua hal tersebut harus diperhatikan, jadi bukan hanya proses belajar yang dimaksimalkan, akan tetapi juga kemudahan dalam mengakses sumber-sumber belajar juga harus dimaksimalkan. Kriteria yang ketiga yaitu memudahkan interaksi antara siswa dengan siswa yang lain dan siswa dengan guru. Kriteria selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam penataan ruang kelas yang efektif dan menyenangkan adalah pola mengacak tempat duduk. Siswa bisa memudahkan siswa dalam berinteraksi dengan siswa lain dan memudahkan siswa berinteraksi dengan gurunya. Interaksi antara siswa dan siswa serta interaksi antara siswa dengan guru merupakan komponen kecerdasan afektif bagi siswa, sehingga jangan pernah mengabaikan bagaimana memberi kemudahan bagi siswa sehingga mudah melakukan interaksi. Ruang kelas yang dirancang untuk memudahkan siswa untuk saling berinteraksi akan berperan besar dalam meningkatkan kemampuan sosial siswa dan akan menjadi bagian dari karakteristik siswa yang sosialis dan mudah bergaul nantinya. Lalu kriteria yang terakhir, menata tempat duduk siswa agar pembelajaran efektif dan menyenangkan. Sebaiknya juga mempertimbangkan bagaimana pola tempat duduk atau denah kelas yang dirancang tersebut bisa memudahkan guru dalam melaksanakan atau menerapkan variasi dalam pembelajaran, misalnya diskusi, presentasi, demonstrasi, dan lain-lain. Cara menata tempat duduk siswa agar pembelajaran efektif dapat menyenangkan juga harus mempertimbangkan faktor siswa yang akan mengikuti pembelajaran. Berikut beberapa tipsnya. Tips pertama, siswa yang lambat belajar duduk di bagian depan atau dekat dengan guru. Siswa-siswa yang lambat belajar sebaiknya duduk di depan atau dekat guru agar mereka bisa lebih mudah mendengar berbagai penjelasan dari guru. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir keterlambatan siswa tersebut dalam memahami pembelajaran ketimbang temannya yang lain. Cara yang kedua yaitu siswa yang pintar duduk berdampingan dengan siswa yang kurang pintar. Sebaiknya siswa yang pintar duduk berdampingan dengan siswa yang kurang pintar agar yang pintar tersebut bisa membantu yang terlambat paham, juga bisa jadi motivasi untuk pribadi siswa yang kurang pintar untuk belajar agar bisa menjadi berprestasi dengan siswa atau teman duduknya yang pintar.
Jadi menurut saya pola atau denah tempat duduk yang paling tepat adalah tempat duduk siswa yang berbentuk huruf U. Alasannya, pola tempat duduk yang berbentuk U sangat efektif untuk meminimalisir siswa yang tidak memerhatikan jelas guru. Dengan menerapkan model kursi U di kelas, guru dapat memerhatikan aktivitas siswa. Beda halnya dengan metode kursus tradisional yang disusun bersusun-susun, berderet. Siswa bisa bersembunyi, bermain-main maupun bertidur di dalam kelas karena bisa bersembunyi di balik kursi temannya. Denah tempat duduk siswa berbentuk U juga memudahkan guru untuk berkeliling di hadapan siswa dan di belakang siswanya. Pola tempat duduk dengan model U kemungkinan besar mampu memicu keaktifan siswa dalam proses pembelajaran seperti tanya menjawab, presentasi, demonstrasi, dan lain-lain. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.